wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Kita baca ayat yang ke-61 dari surat Al-Baqarah. Qala Allah Ta'ala wa idh qultum ya Musa lan nasbir ala ta'amin wahid fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa kithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha qala tastabiduna alladhi huwa adna min alladhi huwa khair ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa duribat alaihim dhillatu wal maskanatu wa ba'u bighadabin min Allah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi al-haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Wa idh qultum, kita sekali lagi kita ulangi, ini uslub yang banyak dalam Al-Quran. Ketika ada kalimat seperti ini, ada takdir udkur atau udkuru di sini. Jadi udkuru, ingatlah kalian. Id, ketika kultum, kalian berkata, ya Musa, wahai Musa, lan nasbira ala ta'ami wahid, kami tidak sabar untuk terus dalam satu jenis makanan. Sudah kita baca dari yang sebelumnya, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka al-man wasalwa. Al-mannu yani ma yushbih al-asal. As-salwa yani sejenis burung. Kenapa di sini disebut dengan ta'amin wahid? Jawabannya yang pertama bisa jadi karena al-man itu minuman. Sehingga ta'amin wahid itu adalah hanya burung, daging burung. Atau kata Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, ini maksud di sini jenis. Ala ta'amin wahid yang disartikan kami tidak sabar hanya dengan satu jenis makanan. Fad'u lana rabbak, cobalah engkau berdoa kepada Rabbmu. Di sini khonafillah rahimana rahimakumullah menunjukkan jafa, kasarnya mereka Bani Israel, keangkuhan mereka, kekasaran mereka, tidak ada adab. Kalau seorang yang beradab, seorang yang baik, tentunya hendaknya dia berkata fad'u lana rabbana. Ya, karena Allah adalah Rabb. Musa juga Rabb mereka. Tapi di sini kelancangan mereka, jafa yang ada pada mereka, hanya menisbahkan Allah kepada Musa alaihissalam. Fad'u lana rabbak. Ini menunjukkan jafa yang ada pada Bani Israel. Kata mereka, berdoalah engkau kepada Rabbmu, yukhrij lana, agar dia mengeluarkan untuk kami, mimma tumbitul ardu, apa yang ditumbuhkan oleh bumi, min baqliha, dari sayur-sayurannya, wa kithaiha, dan kitha disebutkan dari Sa'di khiyar, yakni timun-timunnya, wa fumiha, bawang merahnya, wa adasiha, adas ma'ruf, dan adasnya, wa basaliha, basal itu kalau ma'ruf di sana bawang bombay, walaupun diartikan sering bawang putih, tapi basal biasanya bawang bombay. Qala, maka Nabi Musa alaihissalam berkata, atastabdiluna alladhi huwa adna, apakah kalian ingin mengganti dengan yang rendah? Adna yani tadi baqal, kitha, fum, adas, wabas. Apa kalian ingin itu? Iya, yang nilainya rendah tadi. Billadhi wa khair, dengan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik, yaitu alman wasalwa. Ini di antara bentuk bukti, sekali lagi sering kita baca, safahah
yang ada pada Bani Israil. Di sini ya mereka ingin mengganti yang baik yang Allah berikan, al-man wa salwa, dengan kisah bakal dan sejenisnya. Maka Allah katakan, Musa berfirman, atastabdilun, apa kalian ingin mengganti, minta ganti alladzi huwa adna, dengan yang lebih rendah, billadzi huwa khair, billadzi huwa khair, ya dengan kalian meninggalkan yang terbaik yang Allah berikan, yakni al-man wa salwa. Ihbitu Misran, silahkan kalian turun, datangi Misran. Misran di sini kota dengan nakirah, artinya negeri manapun, kota manapun. Bukan maksudnya negeri Mesir, bukan. Misran di sini artinya kota. Silahkan kalian datang ke kota manapun, jadi ada. Kalau yang kalian inginkan bakal, kisah, fum, itu banyak. Ya, kemanapun kalian pergi, dimanapun kalian singgah, turun di Misran manapun, kalian akan dapatkan. Fa inna lakum mas'altum, kalian akan mendapatkan apa yang kalian minta. Kani adna. Qala wa duribat 'alaihimul dhillatu wal maskanah, maka ditimpakanlah kepada mereka Bani Israil adzillah, kehinaan, wal maskanah, kefakiran. Wa ba'u bighadabin minallah, mereka pun pulang, ba'u yakni raja'u, kembali dengan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka ditimpakan dzillah wal maskanah wa ba'u bighadab? Kenapa mereka ditimpakan kehinaan, kefakiran, dan pulang dalam keadaan dimurkai Allah? Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah, karena mereka mengkufuri, mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ayat kauniyahnya dan ayat syar'iyahnya, dua-duanya atas Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ayat di sini dua-duanya. Mereka yakfurun bi ayatillah kauniyah dengan ayatillah syar'iyah. Wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq, dan mereka membunuh para nabi bighairil haqq. Bighairil haqq di sini dalam bahasa Arab namanya sifatul kasyifah. Artinya hanya sebagai penjelas. Yang namanya membunuh nabi itu pasti tidak hak. Tidak ada yang dengan hak. Ini sifatul kasyifah, yakni menjelaskan keadaan. Pasti yang namanya membunuh nabi itu tidak hak. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, dan itu semua terjadi. Mereka mengkufuri ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka membunuh para nabi itu karena mereka durhaka, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka melampaui batas. Ini ayat yang ke-61 yang perlu diingat. Yang pertama adalah kalimat lan nasbira ala ta'amin wahid. Kalau ada pertanyaan, bukankah yang Allah berikan itu dua, al-mannu was-salwa? Jawabannya tadi. Jawabannya karena al-man itu minuman, makanannya adalah salwa, yakni jenis burung. Atau ta'amin wahid, yakni kami tidak sabar terus dengan satu jenis makanan. Yang kedua, fad'u lana rabbak. Di sini menunjukkan jafa, ya, keangkuhan, kekakuan dan kekasaran yang ada pada Bani Israil. Tidak menyatakan fad'u lana rabbana, ya, atau fad'u lana Allah, seperti para sahabat berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ud'ullah. Itu para sahabat. Jadi di sini jafa yang pada Bani Israil. Yang ketiga yang perlu diingat, makna atastabiluna alladhi huwa adna billadhi wa khair. Artinya, apakah kalian ingin mengganti, ya, dengan yang rendah, malah ingin bakal, kisah, fum, dengan mengorbankan yang terbaik, ya, yaitu al-man wa salwa. Yang keempat, ihbitu Misran. Ini kan juga Misran di sini bukan Mesir, bukan mananya datanglah kalian ke Mesir, bukan. Ini Misran, yakni dengan nakirah, kota manapun kalian tinggal atau singgah, turun di kota manapun, apa yang kalian minta tadi, bakal, kisah dan lain itu akan kalian dapatkan. Kemudian yang kelima,
Ya, dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Ya, mereka ingkari adalah ayat Allah kauniyahnya dan ayat Allah syar'iyahnya. Yang terakhir yang disebutkan di sini yang perlu diingat, wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Ini sering banyak dalam Al-Qur'an. Bighairil haqq di sini namanya as-sifatul kasyifah. Hanya sebagai penjelas, penegas, bayan bahwasanya pasti yang namanya membunuh nabi itu tidak hak. Ini ayat yang ke-61. Adapun faedahnya kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, yang pertama, ayat ini menunjukkan kekakuan, kesombongan, keangkuhan yang ada pada Bani Israel. Tadi dari kalimat ud'u lana rabbak. Yang kedua kata beliau rahimahullahu taala, anna man ikhtara al-adna 'ala al-a'la fa fihi syabahun minal yahud. Barang siapa yang lebih memilih yang rendah-rendah daripada yang lebih tinggi, ini ada pada dia kemiripan dengan Yahudi. Wa min dzalika, kata beliau, antaranya adalah haula'il ladzina ikhtaruna syai'al muharram 'ala syai'il halal. Di antaranya adalah yang mirip dengan Yahudi adalah orang-orang yang lebih memilih yang haram-haram daripada yang halal. Mereka memilih yang adna daripada yang a'la. Kemudian di antara yang beliau sebutkan rahimahullahu taala dari ayat ini, kata beliau rahimahullahu taala, hilul buqul wal kisa wal fum wal adas wal basal. Iya, halalnya sayur-sayuran, timun, bawang-bawangan tadi, adas, karena mereka meminta dan diingkari. Dan sudah kita baca di awal surat Al-Baqarah, hukum asalnya semua yang ada di bumi ini adalah halal, mubah. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Tidak boleh seorang mengharamkan makanan, mengharamkan hewan-hewanan, mengharamkan minuman kecuali dengan dalil. Karena hukum asalnya adalah halal. Kemudian di antara yang disebutkan oleh beliau dalam ayat ini adalah taubih Musa alaihissalam. Iya, Musa mencela, mencerca Bani Israel. Kenapa dicerca? Karena mereka lebih memilih yang rendah daripada yang a'la, yang khair. Iya, atastabiruna alladhi huwa an-nabiy alladhi huwa khair. Sehingga dari sini kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, boleh kita mentaubih seperti Musa alaihissalam melakukannya, mencerca, mencaci orang yang lebih memilih yang jelek-jelek daripada yang baik. Kemudian yang beliau sebutkan rahimahullahu taala di sini menunjukkan boleh seorang minta uzur, enggan, tidak mau menjadi perantara. Kalau tidak ada faktor yang mengharuskan adanya perantara. Di sini mereka ingin bertawassul, ingin agar Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah, memintakan untuk mereka makanan-makanan tadi. Ud'u lana rabbaka mimma tumbitul ardu min baqliha. Ingin. Tapi Nabi Musa alaihissalam tidak melakukannya. Kata Nabi Musa alaihissalam, kalau makan-makan seperti ini, ihbitu Misran. Kalian datang ke kota manapun kalian dapatkan. Beliau tidak mau menjadi wisatah. Nah, kemudian terakhir di antara yang disebutkan dalam ayat ini, faedahnya adalah Yahud adalah umat yang telah ditimpa dengan kehinaan, dzillah, wal maskanah, kefakiran, dan dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Lalu apa yang kita saksikan sekarang ini, bagaimana orang-orang Yahudi memiliki kekuatan memerangi orang-orang Arab, padahal mereka adalah umat yang dihinakan oleh Allah. Duribat alaihim dzillatul maskanah. Ini karena dua sebab. Kata beliau, wa ma yushahadu al-yawm min muqatalatil yahudil arab. Apa yang kita saksikan sekarang Yahudi mereka memiliki keberanian untuk memerangi Arab. Fa inna dzalika lisababain. Ini karena dua sebab. Al-awwal kata beliau adalah karena qillatul ikhlas,
karena kurangnya, sedikitnya keikhlasan. Fa inna katsiran minal ladzina yuqatiluna al-yahud aktsaruhum la yuqatilunahum bismil Islam. Karena mereka-mereka yang memerangi Yahudi Israel sekarang, iya, kebanyakan mereka itu tidak berperang dalam membela Islam, tidak dengan nama Islam. Bukan untuk menjadikan kalimatullah al-ulya. Yang kedua sebabnya kata beliau rahimahullahu taala, kasratul ma'asi min kabiratin wa saghirah. Beraninya mereka menghadapi bangsa Arab kaum muslimin itu karena telah banyaknya maksiat di tengah-tengah kaum muslimin. Dosa besarnya, dosa kecilnya, ini yang menjadikan sebab. Ya. Wallahu a'lam bishawab.